Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat datang di podcast WhatsApp CPNS ini. Bersama saya Rahma dari Bapeda Litbang Kota Ambon, yang hari ini akan memandu jalannya diskusi seru kita di ruang Zoom meeting hari ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat berbobot sekaligus menantang, yaitu mengenai isu-isu strategis kontemporer yang mana kita akan mengupas tuntas dua fenomena yang menjadi tantangan besar bagi integritas bangsa kita, yaitu korupsi dan money laundering atau pencucian uang. Tentu saja saya tidak sendirian di Zoom kali ini. Saya ditemani oleh dua narasumber yang sangat luar biasa dan kompeten di bidangnya masing-masing. Eh, Yang pertama ada Pak Adi dari Dinas Pariwisata Kota Ambon dan juga ada Ibu Tasya dari BKPSDM Kota Ambon. Selamat malam Bapak dan Ibu, selamat datang di podcast kita. Selamat malam Ibu Padi. Oke. Baik, mari kita langsung masuk ke pembahasan pertama kita, yaitu mengenai korupsi. Oke, seperti yang kita tahu, isu korupsi ini seperti penyakit kronis ya Bapak Ibu yang sulit sekali disembuhkan. Kita sering mendengar kasusnya, tapi sebenarnya kalau kita bedah dari akar masalahnya, apa sih yang menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana korupsi, terutama di lingkungan birokrasi pemerintahan? Mungkin dari perspektif manajemen SDM aparatur, Ibu Tasya bisa memberikan pandangannya. Baik Ibu Rahma. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Eh, jadi kalau kita bicara soal penyebab korupsi, secara umum sering kita bagi ke dalam dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Nah, internal in- faktor internal jelas bersumber dari dalam diri individu itu sendiri, seperti sifat serakah, moral yang kurang kuat menghadapi godaan atau gaya hidup konsumtif yang tidak sebanding dengan pendapat resmi. Namun, dari kacamata kami di BKPSDM Kota Ambon, faktor eksternal juga memegang peranan yang sangat besar. Penyebab korupsi seringkali dipicu oleh lemahnya sistem pengawasan internal, adanya celah hukum atau loopholes dalam regulasi serta budaya organisasi yang permisif atau menganggap wajar tindakan-tindakan kecurangan kecil. Ketika ada organisasi, ketika ada kesempatan karena sistem yang lemah ditambah adanya tekanan ekonomi atau gaya hidup di situasi korupsi. Di situlah korupsi terjadi. Ya, baik, menarik sekali ya. Berarti ada kombinasi antara niat individu dan kelemahan sistem ya, Ibu. Nah, kalau dari Pak Adis yang ada di Dinas Pariwisata Kota Ambon, bagaimana melihat penyebab korupsi ini, Pak? Apakah ada hubungannya dengan aspek pelaksanaan program kerja di lapangan? Ya, terima kasih Ibu Siti. Uh, ini daripada korupsi, terjadi korupsi baik terjadi di instansi maupun hal yang lain. Uh, Lebih sebelum menjelaskan itu saya bertanya pada apa sih sebetulnya korupsi ini, Siti. Jadi uh, korupsi ini sebetulnya adalah tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan dan kekuasaan yang dimiliki seseorang. Artinya bahwa uh, kita harus berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan membawa instansi ataupun uh, dalam hal ini negara. Maka daripada itu adalah uh, seorang pejabat harus uh, menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Maka daripada ini bagi ASN misalkan pencegahan korupsi merupakan bagian tanggung jawab profesional dan moral. ASN wajib menjunjung tinggi integritas, kejujuran, transparan maupun akuntabilitas dalam uh, menjalankan tugas. Kemudian kita sebagai ASN juga menaati peraturan perundang-undangan, menghindari konflik kepentingan, menolak segala bentuk suap, misalkan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan,
daripada itu juga saya misalkan dari dinas pariwisata misalkan, ya bagaimana menjalankan uh, pariwisata itu dalam berlandaskan bangsa, kemudian menjalankan nilai-nilai moral bela negara, sehingga terjadinya korupsi itu uh, kita sebagai SN tidak uh, menjalankannya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, benar sekali Bapak ya. Saya setuju sekali dengan pendapat dari Pak Adi. Jadi gini, jika isu korupsi ini dibiarkan begitu saja dan tidak terselesaikan, menurut Bapak ya, Pak Adi, saya bertanya kembali ke Bapak, apa sih dampak nyata yang paling fatal bagi daerah kita, khususnya Kota Ambon, dan bagi masyarakat luas? Silakan, Pak. Dampak daripada korupsi ya, Bu ya. Iya, Pak. Benar. Uh, ya, kita ketahui bersama bahwa misalkan hari ini kita lihat bahwa kondisi ekonomi di suatu negara maupun daerah termasuk kota Ambon sangat terburuk. Maka ketika misalkan adanya korupsi, itu memperparah daripada ekonomi tersebut, ekonomi daerah. Kemudian uh, secara hukum bagaimana melihat kondisi ini di daerah dalam melakukan penyelewengan anggaran misalkan, itu semua pemerintah maupun pelaksana tugas berhati-hati dalam melakukan hal tersebut supaya ekonomi daerah tersebut, khusus kota Ambon, bisa selalu terjaga aman dari tindakan-tindakan korupsi yang memang menguntungkan suatu diri sendiri maupun kelompok tersebut. Saja, terima kasih. Iya, saya setuju sekali, Pak Adi. Oke, itu dari sisi Pak Adi ya. Atau kita kembali lagi ke Ibu Tasya dari sisi aparatur negara dan organisasi. Menurut Ibu, apa dampak jangka panjang dari korupsi itu sendiri, Ibu? Silakan, Ibu Tasya. Baik, Ibu Rahma, dari sisi internal ASN sendiri, dampaknya itu adalah kerusakan moral dan hilangnya meritokrasi. Nah, jika korupsi membudaya, maka profesionalisme akan mati. Aparatur bekerja bukan lagi berdasarkan kompetensi dan pelayanan prima, melainkan mencari keuntungan pribadi. Proses rekrutmen, mutasi, dan promosi jabatan yang ada di BKPSDM bisa tercemar oleh praktik suap yang ada. Hal ini akan menghasilkan kepemimpinan yang tidak kompeten dan pada akhirnya roda pemerintahan akan lumpuh dalam memberikan pelayanan terbaik. Nah, ini merupakan lingkaran setan yang harus kita putus. Seperti itu, Ibu Ram. Wah, dampaknya benar-benar mengerikan sekali ya kalau dibiarkan Ibu. Benar sekali, saya setuju dengan pendapat Ibu Tasya. Nah, sebagai calon aparatur sipil negara yang sedang mengikuti latsar ini, tentu kita harus membawa solusi. Apa rekomendasi penyelesaian yang konkret dan strategis untuk mengatasi isu korupsi ini? Mungkin dari sisi perencanaan di Bapeda Litbang, dari kami sendiri, dari OPD saya sendiri, kami melihat perlunya integrasi sistem perencanaan berbasis digital seperti planning dan budgeting yang ketat agar setiap rupiah itu terpantau. Kalau dari sisi prospek BKPSDM sendiri, apa langkah Ibu Tasya? Silakan Ibu. Baik, Ibu Rahma. Kalau rekomendasi dari kami di BKPSDM Kota Ambon sendiri itu berfokus pada dua aspek utama, penguatan karakter individu dan pembenahan sistem karir. Nah, dua aspek itu yang pertama penanaman nilai-nilai berakhlak, terutama nilai akuntabel dan harmonis. Nah, harus diinternalisasi sejak masa latsar seperti yang uh, kita lakukan sekarang ini. Yang kedua itu kita harus menerapkan sistem merit secara penuh dan konsisten dalam manajemen ASN. Nah, promosi dan mutasi harus objektif berdasarkan kinerja integritas, bukan kedekatan atau materi. Nah, selain itu, perlu ada penguatan fungsi pengawasan melekat oleh atasan langsung dan pemberian sanksi
yang tegas tanpa tembang pilih guna memberikan efek jerah seperti itu, Ibu Ram. Waduh, sangat solutif sekali Bu Tasya. Terima kasih. Eh, Nilai berakhlak memang fondasi utama saya sebagai seorang ASN. Mungkin dari Pak Adi, dari Dinas Pariwisata Kota Ambon, apa rekomendasi praktisnya, Pak? Mungkin Bapak ada pendapat lain? Oke, terima kasih. Eh, Rekomendasi. Eh, Kalau kami misalkan dari Dinas Pariwisata, eh, mungkin dapat dicegah melalui penerapan tata kelola yang baik atau istilahnya good government. Kemudian dengan mengedepankan prinsip transparansi, kita harus transparansi, akuntabilitas, kayak tadi saya bilang, partisipasi dan kepatuhan terhadap peraturan undang-undang. Kemudian seluruh pengelolaan anggaran pembangunan, misalkan dinas pariwisata, pengadaan barang dan jasa, serta pemberian izin usaha pariwisata, ya. Misalkan ini merupakan salah satu uh, perkembangan ekonomi daerah juga. Kemudian pengadaan ya yang lain-lain tadi dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan dapat dengan kemudian dengan pengelolaan keuangan juga dapat mengurangi peluang terjadinya praktik suap, penguatan liar, pemungutan liar, maksudnya penyalahgunaan kewenangan. Maka daripada itu, saya sebagai ASN misalkan, saya bekerja di bidang pariwisata, pencegahan korupsi yang dilakukan dengan tinggi integritas dan penerapan nilai-nilai dasar ASN. Misalkan kita sudah pelajari beberapa kemarin yang namanya berakhlak, yang artinya akuntabel, loyal, kompeten, dan kolaborasi. Kemudian saya juga sebagai ASN harus menolak segala bentuk suap gitu, maupun konflik kepentingan dan pelaksanaan tugas, serta memberikan pelayanan yang adil tanpa membedakan masyarakat atau pelaku usaha di, misalkan saya hari ini di Kota Ambon, lagi di Kota Ambon memiliki kekayaan keragaman budaya, bahasa, adat istiadat gitu. Jadi dengan itu maka kegiatan kepariwisataan misalnya secara efisien, efektif, transparan, sesuai ketentuan yang berlaku. Maka, Ya, dengan melakukan hal-hal tersebut, kami misalkan dinas pariwisata melakukan edukasi kepada semua pegawai, misalkan artinya melakukan hal-hal sesuai aturan tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. ya, luar biasa sekali Bapak. Rekomendasi yang sangat komprehensif untuk kasus korupsi ini ya Pak. Oke, sekarang setelah kita membahas tentang tindak pidana korupsi, mari kita bergeser ke isu kedua yang tidak kalah pelik dan seringkali menjadi kelanjutan dari tindak pidana korupsi, yaitu money laundering atau biasa kita sebut sebagai pencucian uang. Pak Adi, ya saya mau bertanya tentang dari sisi Bapak, bisa tolong jelaskan secara singkat sebenarnya apa penyebab utama maraknya isu pencucian uang ini di era modern sekarang, Pak? Silakan Bapak. Ibu mohon diulangi pertanyaannya. Uh, Oh iya, iya, maaf sebelumnya Pak. Oke, saya ulangi pertanyaannya Pak ya. Eh, eh, dari Pak Adi sendiri, bisa tolong jelaskan secara singkat saja, sebenarnya apa penyebab utama maraknya isu pencucian uang ini di era modern sekarang, Pak? Silakan Bapak. Baik, Ibu, terima kasih banyak lagi. Pencucian uang, gitu ya. Jadinya pencucian uang karena mungkin kebebasan para pejabat, gitu. Artinya
dalam hal ini pemerintah kurang mengontrol atasan-atasan atau pelaksana-pelaksana jabatan di instansi daerah ataupun dalam hal ini pemerintah Indonesia. Maka dalam hal itu dapat dicegah dengan memperkuat tata kelola, transparansi keuangan dan pengawasan terhadap aktivitas usaha, usaha dan kegiatan-kegiatan yang memang itu porsinya untuk instansi. Kemudian uh, pencucian uang ini juga berpotensi disalahgunakan sebagai sarana uh, uh, sarana untuk memperkaya diri. Misalkan ada suatu kelompok instansi tertentu dengan membeli saham sesuatu usaha atau saham tapi atas nama orang lain. Kemudian itu susah sekali untuk ditelusuri. Maka daripada itu sehat misalkan pemerintah harus tegas kemudian memperketat daripada uh, menjaga para pelaksana-pelaksana tersebut untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya, berarti banyak sekali ya penyebabnya ya Pak. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit ya di era globalisasi dan digitalisasi ini, menurut saya juga pencucian uang ini semakin marak karena perkembangan teknologi finansial yang pesat sekali ya, Bapak Ibu. Banyaknya instrumen keuangan baru, mata uang kripto, hingga transaksi lintas batas yang cepat memudahkan pelaku menyusupkan uang haram tersebut ke dalam aktivitas ekonomi ilegal. Misalnya dengan berinvestasi di sektor properti, bisnis kuliner, atau bahkan sektor pariwisata sendiri yang sedang berkembang. Ya, berarti memang modusnya semakin canggih ya, semakin hari. Bahkan bisa masuk ke sektor real seperti investasi pariwisata atau usaha komersial lainnya. Oke, mungkin dari Ibu Tasya sendiri, bagaimana Ibu melihat penyebab pencucian uang ini dari sudut pandang kepatuhan regulasi atau pengawas publik? Silakan Ibu. Baik, Ibu Rama. Eh, Jadi yang saya lihat penyebab lainnya itu adalah masih adanya kelemahan dalam sistem deteksi dan koordinasi antara lembaga keuangan dengan instansi pengawas. Nah, selain itu kurangnya literasi dan kesadaran dari pelaku usaha di sektor real untuk menerapkan prinsip kenali pengguna jasa atau know your customer membuat mereka mudah dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang sebagai tempat penitipan uang melalui investasi fiktif atau pembelian aset atas nama orang lain atau menggunakan nomine. Seperti itu, Ibu Rama. Ya, benar sekali Ibu, saya setuju sekali. Eh, Lalu saya mau tanya lebih lanjut juga masih ke Ibu Tasya, Ya. apa dampaknya jika isu money laundering ini terus terjadi dan tidak terselesaikan dengan tuntas di negara atau daerah kita sendiri, terkhususnya Kota Ambon, Ibu? Silakan. Baik, Ibu. Jadi terkait dengan dampaknya ini sangat merusak stabilitas ekonomi. Nah, pencucian uang ini dapat mendistorsi pasar ekonomi yang real. Bayangkan jika ada bisnis yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan murni, tapi hanya untuk mencuci uang haram. Nah, bisnis tersebut bisa saja melakukan perang harga yang tidak sehat dan mematikan UMKM atau pengusaha lokal yang jujur. Selain itu juga, money laundering atau pencucian uang ini merongrong reputasi sistem keuangan suatu negara di mata internasional. Jika negara kita dicap sebagai surga pencucian uang, investor asing tentu akan tidak mau berinvestasi lagi kepada negara kita. Nah, ini akan berdampak pada nilai tukar atau mata uang dan pertumbuhan ekonomi nasional secara makro. Seperti itu, Ibu Rama. Ya, baik. Berarti dampaknya langsung ke stabilitas ekonomi ya menurut Ibu ya. Oke, kita eh,
kita lempar ke Pak Adi. Kalau dari sektor pariwisata dan pembangunan daerah, Pak, bagaimana dampaknya Pak Adi? Menurut Bapak, silakan Pak. Oke, terima kasih banyak. Eh, saya kira pencucian uang ini dalam menghilangkan dana yang seharusnya dibuat untuk pembangunan daerah itu sangat-sangat fatal, karena di sisi lain terhambatnya ekonomi daerah, juga terhambatnya aktivitas masyarakat, eh, kebutuhan-kebutuhan masyarakat juga terhambat, Ya, karena hal ini menyebabkan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, misalkan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, menjadi tidak uh, optimal. Tepatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat yang menurun, tujuan pembangunan daerah sulit tercapai. Kak, misalkan kami bagi sektor pariwisata, gitu, pencucian uang juga dapat dimanfaatkan untuk menyamakan hasil kejahatan melalui investasi, ya, kami wisata hotel, misalkan restoran, tempat hiburan, atau usaha pariwisata yang merupakan hal-hal tersebut merupakan sumber ekonomi daerah, khususnya di kota Ambon, itu sudah tidak optimal lagi, karena dana-dana yang seharusnya untuk hal tersebut uh, kemudian dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini adalah secara individu atau kelompok tersebut. Maka saya kira uh, memang jelas, maksud saya bahwa tidak hanya dari uh, ekonomi itu sendiri, tapi aktivitas masyarakat juga terganggu. Gitu. Mungkin itu saja. iya. Terima kasih Pak, sangat mencerahkan sekali ya penjelasan dari Pak Adi barusan. Jadi ini tuh benar-benar ancaman nyata yang sistemik ya Bapak Ibu ya. Lalu eh, apa rekomendasi strategis yang bisa kita tawarkan untuk menyelesaikan atau memitigasi isu money laundering ini Bapak Ibu, terutama peran kita sebagai aparatur pemerintah daerah. Mungkin dari eh, penjelasan dari Pak Adi dulu, saya persilakan. Oke, solusi atau cara untuk mencegah hal-hal tersebut, kan kita sebagai ASN, sebelum ASN saya jelaskan dulu dari segi secara umum, dari segi pemerintah, bahwa di sisi lain para penegak hukum harus meningkatkan koordinasi dalam mengungkap jaringan kejahatan yang menjadi sumber dana ilegal, seperti korupsi, narkotika, perdagangan orang misalkan, dan kejahatan siber. Dan hal tersebut eh, kadang penegak hukum itu lemah dalam eh, menindaklanjuti hal tersebut. Kemudian eh, pertukaran informasi dan bantuan hukum antar negara dapat eh, untuk solusinya mempercepat pelacakan hasil-hasil kejahatan tersebut. Dan kemudian kita sebagai ASN, uh, dalam hal ini pelaksanaan pemerintah, kemudian mencegah hal-hal tersebut itu adalah dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas, ya, transparansi, hal-hal tersebut. Oke, baik. Saya sebagai moderator sangat setuju ya dengan pendapat Pak Adi. Selanjutnya dari Ibu Tasya, apa ada tambahan rekomendasi dari aspek regulasi dan SDM, Ibu? Silakan, Ibu. Baik, Bu Rahma, terkait dengan rekomendasi untuk pencegahan money laundering ini sendiri, menurut saya kita sebagai ASN perlu untuk meningkatkan literasi mengenai tindak pidana keuangan. Kemudian kita juga harus mampu mendeteksi transaksi mencurigakan serta menerapkan LHKPN dan juga LHKSN secara jujur dan berkala sebagai langkah pencegahannya, Bu. Seperti itu. Ya, baik. Luar biasa sekali penjelasan dari dua narasumber kita, Pak Adi dan Ibu Tasya. Jika boleh saya simpulkan, baik korupsi maupun money laundering sendiri bagaikan dua mata uang yang
tidak bisa dipisahkan. Penyebab utamanya berakar dari keserakahan individu dan kelemahan sistem pengawasan. Jika tidak diselesaikan, dampaknya akan menghancurkan sendi ekonomi, merusak tatanan birokrasi, dan menghilangkan kepercayaan masyarakat. Namun, melalui rekomendasi atau solusi yang sudah dipaparkan tadi oleh kedua narasumber kita, mulai dari digitalisasi pelayanan publik, penerapan sistem merit yang konsisten, penguatan nilai berakhlak, hingga pengetatan verifikasi investasi daerah, kita optimis dapat memitigasi isu ini. Sebagai CPNS Kota Ambon, kitalah yang harus menjadi garda terdepan sebagai agent of change yang berintegrasi tinggi. Oke, baik. Terima kasih banyak pada Pak Adi dan dari Dinas Pariwisata dan Ibu Tasya dari BKPSDM Kota Ambon atas waktu dan diskusi yang sangat bermanfaat di ruang Zoom hari ini. Mari kita tutup podcast dengan topik analisis isu kontemporer ini dengan komitmen penuh, katakan tidak pada korupsi, katakan tidak pada money laundering. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih.